Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimun as-saimat, matta'anallah wa iyyakum bis-sihhati wal afiyah. Dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin, kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah sampai hari ini diberikannya kita kesehatan dan keafiatan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan, pertolongan, agar di bulan yang baik ini tidak ada kebaikan sekecil apapun yang tersia-siakan. Karena salah satu keutamaan di bulan Ramadan, Allah membuka pintu ampunan 24 jam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa yang berpuasa, dan di situ jelas bicara tentang siang hari, karena tidak ada orang puasa malam, maka Allah ampuni, ujar Allah, dosanya. Jadi siang itu Allah buka pintu ampunan sepanjang hari. Lalu malamnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Di malamnya lagi, barang siapa yang menghidupkannya, salat qiyam Ramadan imanan wa ihtisaba, Allah ampuni juga dosa-dosanya. Dan itu sepanjang malam, tidak hanya sampai jam 9.15, karena Rasul bersabda man qama ramadhana, sepanjang malam. Jadi di bulan Ramadan ini sebenarnya 24 jam dibuka pintu ampunan. Maka ujar Nabi, rugi kalau Ramadan berakhir tak ada dosa yang diampuni. Itu rugi. Sudah dibuka 24 jam, sebulan penuh tidak dapat. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Jamaah rahimakumullah, sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis qudsi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ibna adama istahyi minni 'inda ma'siyatika astahyi minka yawmal 'ardil akbari fala u'adzibuk. Ya ibna adama tub ilayya ukrimka karamatal anbiya. Ya ibna adama la tuhawwil qalbaka 'anni fa innaka idha hawwalta qalbaka 'anni akhdhuruka fala ansuruk. Ya ibna adama law laqitani yawmal qiyamati wa ma'aka hasanatun mithlu ahli al-ard lam aqbal minka hatta tusaddiqani biwa'di wa wa'idi. Ya ibna adama inni ana ar-razzaq wa anta al-marzuq wa ta'lamu anni uwaffika rizqaka fala tatruk ta'ati bisabab rizqi fa innaka idha tarakta ta'ati bisabab rizq awjabtu 'alayka 'uqubati. Ya ibna adam ihfadh li hadhihi al-khisal al-khamsa wa lakal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna adam, wahai manusia, istahyi minni 'inda ma'siyatik. Kalau engkau terjatuh dalam perbuatan maksiat, maka setidaknya ada rasa malu di hatimu kepadaku. Maka niscaya
kelak pada hari kiamat aku malu dan aku tidak akan menyiksamu. Ya ibna Adam, wahai manusia, tub ilaih, bertaubatlah kepadaku, ukrimka karamatal anbiya, maka aku akan muliakan engkau layaknya aku muliakan para nabi. Ya ibna Adam, wahai manusia, la tuhawil qalbaka anni, jangan kau palingkan hatimu dariku. Fa innaka idza hawalta qalbaka anni, sebab ketika engkau palingkan hatimu dariku, akhdhuluka fala ansuruk, engkau akan kujadikan hina dan aku tidak akan memberikan pertolonganku kepadamu. Ya ibna Adam, wahai manusia, law laqitani yaumal qiyamah, seandainya engkau pada hari kiamat nanti menjumpai aku, wa ma'aka hasanat, dan bersamamu menyertai setumpuk kebaikan, mithlu ahlil ard, seberapa banyak manusia yang pernah hidup di muka bumi sejak Nabi Adam sampai sebelum kiamat, kebaikan masing-masing dikumpulin, sebanyak itu kau bawa kebaikan, kelak pada hari kiamat menjumpaiku, lam aqbal mink, aku tidak akan terima sedikit pun, hatta tusaddiqani biwa'di wa wa'idi, sehingga engkau beriman dengan janjiku dan ancamanku. Ya ibna Adam, wahai manusia, innani anar razzaq, sesungguhnya akulah yang maha memberi rezeki, akulah yang menentukannya, akulah yang membaginya. Wa antal marzuq, dan siapapun kamu, karyawan, big boss, antal marzuq, tidak lebih dari sekedar menerima apa yang sudah kubagi dan kutetapkan. Wa ta'lamu anni uwaffika rizqak, dan engkau tahu aku tidak akan pernah mengurangi sedikit pun rezeki yang telah kutetapkan untukmu, bahkan sekalipun engkau bermaksiat, atau sebaliknya apa yang telah kutetapkan maka itulah yang aku berikan. Karena itu fala tatruk ta'ati bisabab rizqi, karena itu janganlah engkau tinggalkan ketaatan kepadaku hanya alasan urusan rezeki, karena rezeki sudah kujamin. Fa innaka idza tarkta ta'ati bisabab rizqi, karena apabila engkau tinggalkan ketaatanmu kepadaku dengan alasan urusan rezeki, aujabtu 'alaika uqubati, ku pastikan engkau akan dapat siksaku. Ya ibna Adam, wahai manusia, ihfadh li hadhil khisal al khams, ingat baik-baik, pelihara dan jaga baik-baik 5 perkara ini, walakal jannah, dan untukmu surgaku. Jamaah rahimakumullah, jadi ada 5 perkara dalam hadis qudsi tersebut yang kalau tidak berlebihan kita sebut dengan karcis atau tiket dapat surga Allah. Mudah-mudahan kita uraikan satu persatu dan dapat mencerahkan hati kita. Dari poin pertama dan poin kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memang melarang kita untuk bermaksiat. Tapi yang namanya manusia kadang udah berusaha tegawi. Dan pada saat kita bermaksiat kepada Allah, Allah tetap menunjukkan kasih sayangnya, memberikan solusi agar kita tidak kena siksa. Yang pertama kata Allah, kalau memang engkau terjatuh bermaksiat kepadaku, hadirkan rasa menyesal di hatimu, karena itu yang menjadi sebab aku malu nanti menyiksamu. Jangan maksiat dipamerkan, dipertontonkan, apalagi dalam bentuk apapun, jabatan, harta benda, kekayaan. Semua orang tahu didapat dengan cara yang salah, malah dipamerkan. Itu tidak ada malu. Robiconnya dibawa ke sana kemari, padahal hasil korupsi. Tidak ada malu. Istahyi minni, kata Allah, paling tidak engkau merasa malu kepadaku, agar kelak pada hari kiamat aku tidak akan menyiksamu, dan aku malu kalau aku menyiksamu. Rasulullah bersabda, al-haya'u minal iman. Kalau masih ada rasa malu dalam hati kita ketika berbuat salah,
pertanda iman kita masih aktif. Tapi kalau sudah urat malunya putus, kesalahan dosa dipamerkan, diceritakan ke sana kemari, baik secara offline maupun online, jadi tak bangga ketika berbuat maksiat, diceritakan ke sana kemari, diviralkan. Lalu apa yang menjadi alasan Allah tidak menyiksa? Padahal Allah memberikan solusi. Memang aku melarang kamu berbuat maksiat, tapi aku maklumi kalau kamu terjatuh dalam perbuatan maksiat, dan kuberikan solusi agar aku tidak menyiksamu, kata Allah. Hadirkan rasa malu di hatimu saat berbuat maksiat. Fala u'adzibuk, maka aku tidak akan menyiksamu. Kemudian poin kedua, tub ilai, bertaubatlah kepadaku, ukrimka karamatal anbiya. Kau tidak hanya tidak aku siksa, tapi engkau kumuliakan layaknya aku memuliakan para nabi. Taubat kepada Allah. Kalau kita mempelajari dan mengenal Allah dengan sifat sempurnanya lebih dekat, sebenarnya Allah itu tidak pengen sama sekali menyiksa hambanya. Tidak pengen sama sekali. Kalau ada hambanya yang kena siksa, mohon maaf dalam bahasa Banjar, dasar urangnya nang muul. Itu dalam bahasa Banjar, urangnya nang muul. Sebab di dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Rabbmu Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun, dzur rahmah, dia memiliki kasih sayang yang luas. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', sebesar apapun dosa hambaku, kasih sayangku jauh lebih luas daripada dosa-dosa hambaku. Makanya Nabi SAW saking mudahnya Allah itu mengampuni, karena Allah memang tidak ingin menyiksa sebenarnya. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dari lubuk hatinya ikhlas karena Allah, menyesali dosa yang pernah dilakukan, Allah ampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allah ampuni dosanya sekalipun sebesar dosa lari dari medan tempur. Sutil benar kalau membaca itu aja, hadis yang sahih. Karena memang Allah itu, kalau boleh kita ungkapkan, mencari alasan sekecil-kecilnya untuk tidak menyiksa hambanya. Itu Allah. Beda dengan kita kadang-kadang mencari alasan sehalus-halusnya supaya kena tilang, tapi oknumnya lah, oknum pentel lah dipersoalkan, mencari-cari alasan untuk memberi tilang bukti pelanggaran. Allah tidak, Allah mencarikan sebab alasan seringan-ringannya, sekecil-kecilnya untuk tidak menyiksa hambanya. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, sebab lau yu'akhidhuhum, seandainya Allah memang ingin menyiksa, bima kasabu, dengan sebab apa yang mereka lakukan, la'ajjala lahumul adzab. Kita ini sudah game. Coba kita lihat diri kita, berulang kali sering kita melakukan maksiat, masih Allah biarkan. Sehat masih Allah kasih, napas masih Allah beri. Padahal kita sadar berkali-kali kita mengulangi kesalahan, masih dibiarkan oleh Allah. Karena Allah memang tidak pengen, dan Allah memberikan kesempatan. Waktunya panjang. Taubat itu kan berakhir dan tidak diterima kalau menjelang ajal. Kalau menjelang ajal, kalau seumpama orang usianya 80 tahun, berapa tahun Allah berikan kesempatan? Berapa lama Allah berikan kesempatan? Atau ketika matahari udah pindah jadwal terbitnya, tadi di timur terbit di barat, kiamat. Waktu yang lama yang Allah berikan kesempatan itu karena Allah mengulur-ulur waktu. Jadi kalau ada orang yang kena hukuman siksa, dasar urangnya namuul. Nabi menjelaskan, apabila seorang hamba melakukan satu dosa, kesalahan, nggak langsung dicatat ya Nabi, dibiarkan 6 jam dulu, 6 saat. Selama 6 jam itu dia istighfar, minta ampun, bertobat enggak? Kalau dia tobat enggak jadi dicatat.
tapi lebih 6 jam dia tidak bertaubat, maka malaikat pun mencatat, tapi tidak permanen. Seminggu kemudian ingat kesalahan, lalu menyesal, mohon ampun kepada Allah, Allah hapus. Bahkan Allah memberikan banyak cara untuk menghapus dosa. Dari situlah ulun mengerti bahwasanya kalau boleh kita ungkapkan, Allah itu membikinkan alasan sekecil-kecilnya, seringan-ringannya, agar tidak ada hambanya yang disiksa. Kalaupun ada yang disiksa, dasar urangnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tub ilayya ukrimka karamatal anbiya. Bertaubatlah kepadaku, dan Allah mencintai. Bahkan tidak hanya orang yang sekali salah bertaubat, berkali-kali melakukan kesalahan tapi terus bertaubat. Bukankah Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang tawwab. Dalam bahasa Arab itu sighah mubalaghah, lebih dari sekedar taib. Kalau taib orang yang bertaubat, tapi kalau tawwab orang yang rancak mana bertaubat, menunjukkan kesalahan yang juga sering terulang. Dan Allah juga salah satu asma'nya adalah Tawwab, innahu kana tawwaba. Jadi kalau ada orang yang disiksa, dasar orangnya juga yang sudah kada kawal lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka daripada itu jangan pernah kita tunda untuk bertobat. Kalau umpama biasanya sehari terulang 10 kali juga kan hanya 10, berarti orang itu tidak termasuk tawab, karena taubatnya cuma sekali di akhir. Yang Allah cintai itu walaupun sering berbuat salah, tapi setiap kesalahan dia merasa malu lalu bertaubat kepada Allah. Apalagi ini bulan Ramadan, kan sudah kita awali, siang malam pintu ampunan itu dibuka lebar-lebar. Kalau ada orang yang tidak dapat ampunan, dasar urangnya 24 jam sudah, hendak 30 jam kah pulang? Kalau kurang 24 jam, mataharinya kedada lagi sehari 24 jam, siang malam ya. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan diantara Allah menjadikan sebab orang itu diampuni. Dari beberapa riwayat ulun temukan, apabila ujar Nabi, seorang hamba yang beriman saatnya jatuh sakit menurut Allah, maka Allah perintahkan 4 orang malaikat. Malaikat pertama ambil tenaganya, lalu pinamu uyuh awak. Malaikat kedua ambil selera makannya, ditawari pinakada beliur, sudah pahit liur. Malaikat ketiga ambil cahaya wajahnya, lalu pindah pucat, akhirnya jatuh sakit. Malaikat keempat ambil dosa-dosanya, lalu sakitlah orang tersebut. Dan pada saat menurut Allah sudah mesti sembuh, Allah suruh malaikat pertama bulikakan tenaganya. Nang tadi sebulanan kada terlihat, mulai kelihatan muka rumah berjamur, mulai kuat sudah awak, berjalan kada bersandal. Itu malaikat pertama Allah suruh membulikakan sudah. Lalu kepada malaikat yang kedua, kembalikan selera makannya. Nang tadi ditawari ini kadahakun, tawari itu kadahakun, betagih jadi akan pang soto aja, ada liur sudah. Lalu malaikat ketiga kembalikan cahaya wajahnya, maka malaikat ketiga mengembalikan cahaya wajah. Lalu kemudian mulai perlihat berdarah muhanya sudah, nang tadi pucat mulai pindah berdarah sudah. Tapi malaikat keempat tidak disuruh oleh Allah, nggak dipanggil. Malaikat keempat datang menghadap sujud, ya Allah, kan kami berempat, yang pertama, kedua, ketiga engkau suruh mengembalikan tenaganya, selera makannya, cahaya wajahnya, lalu saya gimana nggak disuruh? Apa ujar Allah? Bagaimana aku yang maha pemurah, maha penyayang, bagaimana tega ku kembalikan dosanya, sementara sudah berhari-hari ku bikin dia lelah karena sakitnya.
Lah terus ya Allah, nih dosa diapakan? Buang, jangan balikin. Maha suci aku untuk berbuat zalim, setelah ku bikin lelah dia sakit berhari-hari, masa dibukakan dosanya pulang? Itu bertolak belakang dengan kemurahanku, kata Allah. Dalam hadis lain bisa pian temukan di dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah, apabila Allah hendak menyambut hambanya keluar dari dunia ini bersih seperti bayi yang baru dilahirkan, sementara si hamba tersebut semasa hidup banyak punya dosa dan kesalahan, istighfarnya belum cukup, taubatnya belum cukup, tapi Allah ingin menyambutnya penuh dengan kasih sayang ibarat bayi yang baru lahir, maka di akhir hidupnya Allah titipkan penyakit di tubuhnya. Penyakit itulah yang membersihkan. Syaratnya sabar. Amun makin garing, makin marahas, bemamai gawian, nah itu tidak termasuk sabar menjalani. Nah, sehingga pada saat ajalnya tiba namun masih tersisa dosanya, lalu kata Allah, aku berikan kepadanya mati yang menyakitkan. Di mana mati yang menyakitkan itulah yang akan menjadi penghapus terakhir dari sisa dosa yang belum habis. Sehingga ketika itu keluarlah dari dunia seperti bayi yang dilahirkan, kusambut dengan kasih sayangku. Jamaah yang dimuliakan Allah, karena itu jangan kita tunda untuk taubat kepada Allah. Di sisi lain, Allah dengan kasih sayangnya memberikan peluang untuk mulia di hadapan Allah. Kesempatannya sama, orang yang rajin beribadah, orang yang banyak amal soleh maupun para pendosa, semuanya Allah berikan peluang yang sama, yang beda hanya pintunya. Para pendosa pintunya disiapin, pintu taubat, sedangkan yang selalu beramal soleh, rajin dan taat, pintunya syukur dan jangan sampai salah masuk. Kalau masuk ke pintu riya dan ujub, hanguslah amal ibadahnya. Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam bukunya Minhajul Abidin ini mengingatkan kepada orang yang rajin dan dimudahkan Allah beribadah, pahami 7 perkara agar ibadahnya itu betul-betul berkenan tersimpan di sisi Allah. Dan urutan yang ke-6 ada 2 perkara kata beliau yang dapat menghanguskan nilai ibadah dan amal soleh seseorang, sekalipun seluruh umat manusia masih memberikan pengakuan dia ahli ibadah, dia orang soleh, tapi di sisi Allah nol. 2 hal tersebut, yang pertama riya, yang kedua ujub. Apa itu riya? Riya itu berharap mendapatkan pengakuan di hati manusia dari apa yang dia lakukan, atau kata Imam Al-Ghazali, talabul jah fi qulubil khalq, mengejar posisi di hati manusia. Ini barangnya halus, kita perlu kajian yang lebih intensif membicarakan tentang masalah riya. Makanya Nabi menyebut itu asyirkul khafi, syirik nang saking halusnya kita kada sadar. Walaupun seorang ustadz tidak menjamin dia terlepas dari sifat riya. Ulun beri contoh, jadi supaya kena ku ulun bukan kepiat. Namanya ustadz ini kan di mana-mana tuh biasanya dimuliakan, dihormati, bila masuk didahuluakan. Kadang-kadang sandal yang diambilakan. Intinya dimuliakan, dihormati. Lalu suatu ketika ada seorang ustadz pengen masuk ke ruangan, ada seseorang yang kada kenal lawan sidin, lalu melibas di hadapan sidin. Tidak seperti biasanya melibas di hadapan, lalu terlintas di hati si ustad, jakanya tahun ya ku ustad kayaknya nang kayak tupang. Nah itu ria ustad tuh, ria itu jakanya tahunya nih kadanya wanipang nang kayak itu, pastinya hormat. Terlintas dalam hatinya, berarti dia berharap mendapatkan pengakuan di hati si manusia tadi. Kayak tujuh di kantor tuh, ada karyawan baru, kada kenal lawan atasan, lalu pinapa ianya kada tahu nang dihadapi ini atasan, ujar atasan, bah jakanya tahu kok atasan kenya wanipang nang kayak itu, berarti berharap punya pengakuan. Itu dia halus benar barangnya. Itu yang menghanguskan, dan itu termasuk syirik khafi, syirik yang sangat kecil.
Yang kedua, ujub. Ujub itu kan merasa lebih baik, memandang orang itu bukan siapa-siapa. Dan itu sangat berpotensi orang yang punya koleksi kebaikan ketika melihat di depan matanya berhadapan dengan orang yang mungkin secara kasat mata belum rajin beribadah, apalagi gawian maksiat. Padahal kalau orang yang bermaksiat tersebut setelah jauh dari matanya masuk ke pintu taubatan nasuha, dibaca imam kita subuh tadi, tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Masuknya pintu taubat, dicintai Allah, sementara si nang rajin beramal soleh ini dengan perasaan memandang orang lebih rendah, jatuh di mata Allah. Maka kenali pintu kita masing-masing, jangan salah masuk. Mana kayak cara mengatasinya? Ria itu harus dilawan dengan belajar ilmu ikhlas. Sedangkan ujub, maka aplikasikan nilai la haula wala quwata illa billah. Bukan kita. Kalau kita bisa melakukan sesuatu yang besar, bukan kita yang hebat, Allah yang memudahkannya. Kita ini pada la haula wala quwata illa billah. Selalu tanamkan itu dalam hati agar kita tidak merasa lebih baik dari siapapun. Fokus dengan diri kita. Puasa ini kada kualawas juga ceramah. Kasihan ulun, bukan kasihan pian. Mun pian sambil guring kada apa-apa, bagus saja. Ulun maka melikat dah rakungan dah, kada boleh minum masalahnya. Nah, ini masalah. Tapi alhamdulillah ya, kita syukuri, nikmati. Karena sudut pandang orang beriman itu berbeda dengan orang yang tidak beriman ketika melaksanakan aturan Allah. Makanya perintah berpuasa itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang yang beriman itu memiliki sudut pandang yang berbeda dengan orang yang tidak beriman. Atau beriman juga tapi imannya lagi surut. Ulun sebutkan sebuah cerita. Pandangan orang beriman lebih tajam dari orang yang tidak beriman. Kota Madinah itu pernah mengalami masa penceklik, musim kemarau panjang, mengakibatkan kebutuhan pokok itu melambung. Kebanyakan masyarakat menjerit karena harga pada melonjak, semuanya naik. Tapi bagi sebagian orang, para pedagang, pemilik modal, ini menguntungkan. Dengan modal standar dia bisa hadirkan impor barang dari luar, dijual harga tinggi, ini labanya luar biasa. Inilah pedagang. Dan tak ketinggalan seorang pedagang yang beriman, yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat dan sekaligus menantu Rasul. Melihat kondisi masyarakat seperti itu, lalu dengan modal yang beliau miliki, beliau impor barang dari Syria, dari Syam. Pesanan beliau sampai masuk kota Madinah. Para pedagang, perserikatan pedagang, mereka melihat banyaknya barang impor tersebut. Ya maklum, bisa disimpulkan, otak mereka jadi kalkulator, menghitung ini Utsman ini untungnya berapa. Tapi bukan pedagang kalau tidak bisa mengambil peluang untung. Mereka pun sepakat ramai-ramai menjumpai Utsman bin Affan. Mereka tidak ingin melewatkan peluang untuk juga mendapatkan keuntungan. Lalu mereka tawarkan Utsman, Utsman, kami datang ke sini ingin menawarkan untung yang lebih besar. Maksudnya, dah gini aja, panjenengan cukup duduk manis, barang-barang itu biar dijual ke kami harga partai, lalu kemudian kami yang mendistribusikannya secara ecer, dan setiap 100 dirham keuntungan yang kamu dapat kami tambah lagi 5 dirham, 5%. Dan itu angka tertinggi yang pernah ada di kota Madinah. Tidak ada yang berani memberikan keuntungan di atas 5%. Gitu ya kata Sayyidina Utsman. Ya, jadi pian cukup duduk manis di rumah, kadusah pian uyuh-uyuh ke pasar, kami nang mendistribusikannya, mengecernya, dan keuntungan yang sudah mungkin dihitung di atas kertas tetap pian dapat,
Kami tidak menawar dan kami akan memberikan keuntungan lagi. Setiap 100 dirham itu 5%. Apa kata Sayyidina Utsman? Saudara-saudaraku, ya ma'asyarat tujar, wahai para pedagang, terima kasih tawaran kalian memang menggiurkan. Tapi mohon maaf, saya sudah sepakat dengan pihak yang berani memberi laba kepada saya lebih dari yang kalian tawarkan. Awalnya mereka tidak percaya, karena tidak ada pernah orang yang berani menawarkan laba lebih dari 5%. Kalaupun ada, itu namanya bunuh diri, gulung tikar pasti. Ringkas cerita, mereka mendesak. Kalau boleh tahu siapa orang tersebut? Kami pengen tahu. Karena hitung-hitungan di atas kertas tuh meleset kalau lebih dari 5 dirham. Lalu ujar Sayyidina Utsman, alam tasma'u qaulallahi ta'ala. Ini orang beriman nih. Dia memandangnya jauh lebih tajam dari orang yang beriman juga, tapi pada saat itu imannya tidak menjadi tolak ukur. Alam tasma'u qaulallah, apa kalian tidak pernah mendengar firman Allah? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Berbisnisnya bukan dengan manusia, berbisnisnya dengan Allah. Maka akan mendapatkan laba keuntungan seperti orang yang bermodal 1 biji dia tanam, tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai terdapat 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Maha Kuasa menggandakan yang lebih besar lagi. Wallahu wasi'un alim, Allah itu Maha Kaya, kekayaannya tidak bisa diukur. Begitu kayanya, alim dan Maha mengetahui siapa yang beriman dan lebih tertarik dengan tawaran Allah. Lalu kata Utsman bin Affan, hal ahadun minkum man yadfa'uni aktsara min dzalik aw yusawi. Nah, sekarang tadi pede banget nawarkan 5%, Allah 700 kali lipat. Ada nggak di antara panjenengan ini yang bisa ngebayar saya labanya lebih dari yang Allah janjikan atau minimal sama? Nggak ada yang berarti ngomong, diam semua. Tadi pina piragah bahasa Banjarnya, ternyata Allah lebih besar balasannya. Nah, lalu karena itu kata Utsman bin Affan, ya ma'asyarat tujar, semua ini dan saat itu diangkut dengan 1000 armada, 1000 ekor unta yang angkut barang itu masuk ke kota Madinah. Bayangin 1000 unta, labanya sekian, hitung seorang, hitung aja seorang pian, menhandak menghitung juga. Duitnya kada juga, kada usah digawi, jangan dihitung, digawi. Itu nah ianya, kita kadang-kadang berteori tapi gawinya kada juga. Ini semua yang ku impor ini adalah akan kusalurkan kepada saudara-saudara kita yang mengalami masa-masa sulit di musim panceklik ini. Saya berbisnis dengan Allah karena saya melihat janji Allah itu lebih menggiurkan dari janji tawaran yang kalian sampaikan kepada saya. Itulah iman. Itulah iman. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, berbunyi sudah. Nah, ini bunyinya nih multi tafsir. Bilanya sore itu berarti parak berbuka. Ya kalah. Sama orang ketika bisi hutang ketemu dengan yang ngasih hutang. Assalamualaikum. Assalamualaikum kalimatnya, tapi terjemahnya apabila bayar. Itu terjemahnya tuh. Apabila bayar atau atau 2 hari lagi jatuh tempo, terjemahnya ada terjemahnya beda lagi. 2 hari lagi lah ya. Itu terjemah assalamualaikum. Nah, sama ini multi tafsir nih. Multi tafsir. Bagi ulun lah kasih tuntung ya. Nah, itu bagi ulun tuh. Lah kasih tuntung. Nah, mungkin bagi pian sebentar lagi sholat isyraq. Itu bagi pian. Bagi ulun lah kasih habisi tausiahnya. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sampai kepada baru poin kedua ya. Ada 5. Udah ulun percepat aja. Ya ibna Adam, kata Allah, wahai manusia, la tuhawwil qalbaka anni,
Jangan kau palingkan hatimu dariku. Dalam kondisi apapun jangan kau palingkan. Karena kalau engkau palingkan hatimu dariku, aku akan hinakan engkau dan aku tidak akan memberikan pertolongan. Maka Allah utus Nabi yang sangat sayang dengan umatnya. Tahu akan hal itu, bila hambanya berpaling dari Allah, maka Allah tidak akan memberikan pertolongan. Maka Nabi lajari kita zikir pagi, petang, sore. Bangun guring dilajarinya bacaannya. Kemudian juga Anda ke WC, keluar kamar mandi, di depan cermin, memakai baju, menghadapi hidangan, saat berbuka, setelah makan. Setiap momen itu dilajari Nabi. Bahkan sampai hendak hubungan suami istri, ingat ya Allah, nang mana masih bisi kawan lah ingat, nang kada bisi kawan mungkin nyalawas kad ingat. Mudahan lakas dapat kawan bahasa pulang. Amin. Diaminakan. Kita senang kalau saudara kita pun juga bahagia. Nah, kalau kita merasa nyaman istirahat ada kawan dihiga, ganang kawan-kawan yang belum bisi kawan, doakan mudah-mudahan lakas bisi. Kebahagiaan saudara kita adalah juga kebahagiaan kita. Itulah ciri iman yang sempurna. Jangan kada peduli lawan orang, urusannya jar kada ada hubungannya lawan aku. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ayo tadi ulun berjanji kada panjang kena larut pulang. Banyu landas biar musim dalam ini banyu landas larut pulang kena. Baik. Kalau engkau hatimu berpaling dariku, maka engkau kuhinakan dan aku tidak akan memberikan pertolongan kepadamu. Makanya di setiap saat itu kan dilajari Nabi bacaan zikir, maka jangan dilupakan. Itu bukan hal sepele. Nabi melajari kita supaya hati kita tidak berpaling dari Allah, selalu terhubung dalam situasi apapun. Lalu kemudian yang keempat, ya ibna Adam, wahai manusia, seandainya engkau datang kelak pada hari kiamat menjumpaiku membawa kebaikan, sebanyak kebaikan penghuni bumi, penghuni dunia ini, maka aku tidak terima kecuali kau beriman. Makanya mahal ya harganya iman itu. Kita dilahirkan dari orang tua laki perempuan yang beriman dan karenanya pun kita beriman. Itu nikmat yang luar biasa. Tanpa iman itu Allah tidak menerima. Yang terakhir ini sangat penting sekali. Jangan kita mengorbankan sesuatu yang belum ada jaminan hanya mengejar sesuatu yang sudah dijamin. Rizki itu dijamin Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Bahkan ini Ibrahim bin Adham, mohon izin ulun tambah, hari Ahad juga kita kantor libur. Bulik pin kada kojo makan minum, paling guring benar. Majelis ilmu adalah ibadah. Majelis ilmu ibadah. Tapi kami hendak buka warung je berjualan. Nah, ini gara-gara rezeki. Gara-gara rezeki lalu khawatir untuk berbuat taat kepada Allah. Rezeki Allah jamin, mendasar jatah kita kada lain. Nah, jadi Ibrahim bin Adham itu dulunya seorang bangsawan. Hobinya berburu. Jakaweh ini tuh meunjun, peunjunan Jakaweh ini, tapi dulu berburu. Suatu hari ketika beliau berburu, di sela-sela beliau istirahat, lalu ingin menyantap roti yang dibawa, tiba-tiba disambar oleh seekor burung gagak. Ibrahim bin Adham. Lalu beliau kejar. Burung gagak ini aneh. Setiap kali dikejar, dia lari, tapi ketika berhenti, dia juga berhenti. Ini kalau laki bini berkelahi di jalan nih. Maraju nang bini berjalan berdua berkendaraan. Disasah nang laki, makin disasah berjauhnya nang laki begana juanya mah hadang menoleh minta sah-sah nang ke film India aja lagi. Pak pengalaman tuh. Lalu diikuti oleh Ibrahim bin Adham sampai naik ke bukit, diikuti. Lalu ternyata setelah itu burung tersebut membawa roti tidak dimakannya, tapi di paruhnya aja. Turun jurang, ternyata di situ Ibrahim bin Adham menemukan seseorang yang kaki tangan terikat. Dan burung tersebut hinggap di atas dadanya memberi rapayan roti tadi disuapkan ke mulutnya. Ibrahim bin Adham langsung mendekat, dilepaskan, diselamatkan dari ikatannya. Lalu bertanya, Anda siapa? Ternyata orang tersebut ada pedagang yang kena begal. Saya pedagang, harta benda saya habis diambil dan saya diikat, mereka bermaksud membunuh saya dilempar ke jurang ini, tapi Allah masih memberi saya umur. Sudah sejak kapan kamu di sini? Sudah kurang lebih sepekan. Lalu makan kamu seperti apa? Seperti yang Anda lihat.
Sejak itulah Ibrahim bin Adham berubah pola hidupnya. Dia hijrah kemudian ke Mekah. Lalu terkenal Ibrahim bin Adham dengan kata-kata hikmahnya, itu sering kita dengar. Ibrahim itu dulunya adalah seorang bangsawan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Allah jamin rezeki. Makanya ujar Allah, aku kadang mengurangi sedikit pun yang sudah kubagi. Ku jamin sudah, sampai Nabi mengatakan kalau umpama, ujar Nabi ini riwayat bil makna, kalau umpama umurmu sampai besok, itu sudah jatah rezekinya Allah siapkan sampai besok. Kalau ternyata jatah rezekimu besok sudah tidak ada, malam ini sudah diumumkan orang innalillah, nggak nyampe umur kita kalau jatah memang rezekinya habis. Maka karena itu ujar Nabi, Allah berfirman, wahai hambaku, jangan kau tinggalkan ketaatanku hanya urusan mengejar sesuatu yang sudah ku jamin. Sudah ku jamin, jangan. Karena kalau engkau mengejar sesuatu yang memang sudah ku jamin, mengabaikan yang belum jaminan buat kamu, ku pastikan kau dapat siksaku. Aujabtu 'alaika uqubati. Nah, pas 5 sudah. Tahun haus juga sudah. Lalu ujar Allah dalam hadis qudsinya penutup, ya ibna Adam, wahai manusia, ihfadli, ingat baik-baik, pelihara 5 perkara ini. Ingat aja kalau pian lah nang 5 tadi, ulun ulangi kena secara singkat supaya kita kau mengamalkan nyenang iya tuh diamalkan. Peliharalah 5 perkara ini karena aku, walaka jannah, untukmu surgaku. Yang pertama, malu ketika bermaksiat. Yang kedua, bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, tetap hati kita jangan kita palingkan dari Allah dalam kondisi apapun, tetap kita menghadap kepada Allah. Kemudian mantapkan, benahi iman kita. Dan yang kelima, jangan kita mengejar sesuatu yang sudah Allah jamin sampai mengorbankan yang belum ada jaminan. Surga neraka itu belum ada jaminan. Karena itu termasuk urusan qadarnya, ada qada, ada qadar. Waktunya kada cukup kalau ulun bahas. Gelisah udah pian, ulun lebih gelisah lagi. Jadi pian gelisah, ulun gelisah lagi. Ulun sering menyampaikan, ulun paham, ulun pian itu sudah panat mendengar, ulun lebih panat lagi bepander je ulun. Tapi ya kita niatkan, inilah peluang mendapatkan ampunan dari Allah. Kan siang malam ini pintu ampunan. Beramal saleh dilipat gandakan, Allah bermurah hati. Maka jangan kita abaikan kesempatan tersebut. Nah, jadi yang 5 perkara tadi sudah ulun ulangi. Malu, taubat, kemudian tetap menghadap Allah dalam kondisi apapun hati kita, kemudian perbaiki, benahi iman kita, dan yang terakhir, jangan sampai kita tidak taat kepada Allah hanya alasan urusan mengejar rezeki. Ini yang dapat ulun sampaikan. Ampun maaf jika ada salah maupun khilaf. Terima kasih pian masih hakun mahadangi. Jika pian bulikan mulai tadi, ampihan sudah kita mulai tadi. Pian hakun mahadangi, ulun sangat apresiasi. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.